Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Ananda Dava, Yana Agustini, dan Akbar Sagir di sini akan menjelaskan tentang PBB. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yana Agustini dengan penjelasan persyaratan pembayaran PBB dan Akbar Sagir dengan cara perhitungan PBB. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PBB. PBB adalah pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia yang setiap pemilik tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia. Pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai kebutuhan negara dalam menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan kegiatan lainnya. PBB terdiri dari dua jenis, yaitu PBB P2 yang terutang atas tanah dan PBB yang terutang atas bangunan, yaitu PBB BF. PBB P2 dikenakan atas kepemilikan tanah, sedangkan PBB BM dikenakan atas kepemilikan bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Besarnya PBB yang harus dibayarkan tergantung pada nilai jual objek pajak. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah serta luas tanah dan bangunan yang dimiliki setiap tahun. Pemilik tanah dan bangunan akan menerima surat pemberitahuan pajak, terutama SPPT, yang berisi informasi tentang besarnya PBB yang dibayarkan. Pembayaran PBB dilakukan setiap tahun, biasanya pada awal tahun atau awal semester. Jika pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pemilik tanah dan bangunan pemilik tanah dan bangunan akan dikenakan sanksi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran. PBB sangat penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara, sehingga dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik tanah dan bangunan untuk mematuhi aturan dan kewajiban yang terkait dengan PBB. Selanjutnya, cara pembayaran PBB akan dilanjutkan kepada Yana Agustini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Agustini dengan NIM 2210128. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa persyaratan dari pembayaran PBB, yaitu dari permohon secara tertulis, dari wajib pajak atau khususnya sebagai permohon. Surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada pihak lain, yaitu surat kuasa yang harus mereka lengkapi. Yang pertama adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, atau kartu identitas lainnya dari wajib pajak. Wajib pajak harus memiliki fotokopi SPPT tahun sebelumnya dan menyimpan bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya tersebut. Cara bayar PBB yang harus dilakukan sesuai tahap dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2022. Pajak bumi dan bangunan, PBB adalah kewajiban yang harus mesti sama-sama kita penuhi, yang kita wajibkan. Berdasarkan maksud, PBB dipungut karena adanya keuntungan bagi lembaga atau individu yang mempunyai suatu hak atas properti tersebut. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, lalu diubah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sebagai warga negara Indonesia, kita yang memiliki kewajiban membayar harus memenuhi aturan pemerintah. Jika diabaikan, bisa-bisa kita terkena sanksi sesuai hukuman yang berlaku. Seluk-beluk pajak bumi dan bangunan PBB, objek yang tidak dikenakan PBB adalah yang disebut adalah property people. Ada pula beberapa objek yang tidak dikenakan PBB. Objek tersebut memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tersendiri oleh negaranya sendiri. Contohnya adalah masjid, gereja, rumah sakit, pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan candi. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan azas perlakuan timbal balik. Yang ketiga, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, subjek pajak adalah orang pribadi atau badannya secara nyata, mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atau bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Beberapa dari kita atau bahkan hampir semuanya adalah subjek yang harus memenuhi kewajiban pajak. Maka dari itu, memahami cara bayar PPB dari sekarang adalah sebab keharusan mengenai ada beberapa unsur dalam perhitungan PBB. Unsur tersebut antara lain nilai jual objek pajak (NJOP), nilai jual objek tidak kena pajak atau disebut singkat dengan NJOPTKP, nilai jual kena pajak disingkat dengan NJKP, nilai jual objek pajak NJOP. Secara sederhanaan, NJOP adalah taksiran harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunan. Dasar pengenaan PPB adalah NJOP. Nilai ini ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar ketimbang-balikan bupati atau wali kota, serta memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lainnya sejenis, nilai perolehan baru, penentuan nilai jual objek pajak pengganti. Bila kamu hendak melakukan transaksi jual beli rumah, NJOP adalah hal penting yang harus dipenuhi dan dipahami terlebih dahulu. Sebab dengan mengetahui NJOP, kamu dapat mengetahui seberapa besar dana serta pajak yang akan ditanggung dari transaksi jual beli rumah tersebut atau properti rumah tersebut. Yang kedua adalah nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak atau yang disingkat dengan NJOPTKP. Adalah batas NJOP atau bumi dan bangunan yang tidak dikenai pajak. Berdasarkan NJOPTKP, untuk setiap daerah kabupaten kota setinggi-tingginya adalah 12 juta. Dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Yang ketiga, nilai jual kena pajak NJKP. Sementara itu, NJKP alias nilai jual kena pajak berdasarkan nilai jual objek yang dimaksudkan dalam perhitungan pajak terhutang, sesuai yang tercantum dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PBB. Itu berarti NJKP masih merupakan dari NJOP. NJKP bisa berada di angka yang sama dengan nilai jual bahkan lebih rendah atau tinggi. Serendah-rendahnya besarnya NJKP, ia ditetapkan sebesar 29% dari nilai jual. Dan setinggi-tingginya yakni 100% dari nilai jual tersebut. Besaran NJKP adalah 40 dari dasar perhitungan pajak yang terhutang. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Sagif dengan NIM 222-147. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya.
Cara menghitung pajak bumi dan bangunan PBB. Rumus dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan PBB adalah 0,5% dari NJKP nilai jual kena pajak, sedangkan untuk memperoleh nilai NJKP adalah 20% dari NJOP nilai jual objek pajak. Jadi, bagi Anda yang memiliki usaha dengan banyak bangunan yang memiliki harga tinggi, Anda perlu untuk menyisihkan sebagian uang untuk membayar PBB tahunan. Sebagai contoh, diketahui bahwa NJOP suatu objek pajak 2 juta. Maka untuk menghitung berapa PBB yang harus disetorkan dapat dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu NJKP-nya seperti berikut ini. NJKP 20% kali 2 juta sama dengan 400.000. Setelah diketahui nilai NJKP-nya, kemudian baru bisa menghitung PBB-nya, yaitu PBB 0,5% kali 400.000 sama dengan 2.000. Tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan atas pajak bumi dan bangunan. Terdapat beberapa objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Berikut daftar kriteria tersebut. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Di sini saya mempunyai contoh soal tentang PBB. Yonatan mempunyai objek pajak di kota Tangerang berupa tanah seluas 800 meter dengan harga jual 300 juta. Bangunan seluas 400 meter dengan nilai jual 350 juta. Taman seluas 200 meter dengan nilai jual 50 juta. Pagar sepanjang 120 meter dan tinggi rata-rata pagar 1,5 meter dengan nilai jual 175.000. Apabila tarif PBB yang berlaku di Kota Tangerang sebesar 0,2% untuk NJOP sampai dengan 1M dan 0,3% untuk NJOP di atas 1M, hitunglah berapa PBB yang harus dibayarkan oleh Yonatan setiap tahunnya. Di sini kita akan menjawab, besarnya pokok pajak yang terutang adalah NJOP bumi 8 kali 300.000 sama dengan 240 juta. NJOP bangunan, rumah dan garasi 400 kali 350.000 sama dengan 140.
Taman 200 kali 50.000 sama dengan 10 juta. Pagar 120 kali 1,5 kali 175.000 sama dengan 31.500.000. Total NJOP bangunan 181.500.000. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak 10 juta. Nilai jual bangunan kena pajak 171.500.000. Nilai jual objek pajak kena pajak 411.500.000. Tadi PBB terutang 0,2% kali 411.500.000 sama dengan 823.000.